Timnas Indonesia kembali menatap peluang baru untuk mengakhiri penantian panjang gelar juara Piala AFF setelah hadirnya pelatih asal Kanada, John Herdman, yang kini memimpin skuad Garuda. Selama puluhan tahun keikutsertaan di turnamen sepak bola Asia Tenggara tersebut, Indonesia tercatat 6 kali melaju ke final, namun belum pernah berhasil mengangkat trofi juara. Kehadiran Herdman dinilai membawa harapan baru, sekaligus perubahan besar dalam proyek pembangunan tim nasional menuju Piala AFF 2026. Pelatih berpengalaman itu datang dengan reputasi internasional setelah sukses membawa tim nasional sepak bola Kanada kembali tampil di Piala Dunia usai penantian panjang selama 36 tahun. Sejak resmi menangani timnas Indonesia, Herdman disebut langsung menyusun strategi jangka panjang yang berfokus pada pembentukan mental juara dan peningkatan kualitas permainan tim. Ia tidak hanya menargetkan kemenangan pertandingan, tetapi juga perubahan karakter tim agar mampu tampil konsisten pada laga krusial, terutama partai final yang selama ini menjadi batu sandungan Indonesia. Era baru di bawah komando John Herdman pun diyakini akan mengubah peta persaingan sepak bola kawasan ASEAN dalam beberapa tahun ke depan. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penting dalam agenda FIFA Matchday pada Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Oman dan Mozambik. Kedua pertandingan tersebut rencananya berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa 2 laga ini menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan posisi di peringkat dunia. Kami berharap dalam 2 pertandingan ini bisa meraih kemenangan. Dengan begitu, peningkatan peringkat dari FIFA Matchday kali ini dapat tercapai, ujar Yunus. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat ke-122 dalam ranking FIFA. Posisi tersebut membuka peluang besar untuk meraih tambahan poin signifikan, mengingat kedua lawan memiliki peringkat lebih tinggi. Oman saat ini berada di posisi ke-79 dunia, sedangkan Mozambik menempati peringkat ke-101. Kemenangan atas tim dengan ranking lebih tinggi akan memberikan dampak besar terhadap kenaikan posisi Indonesia. Pemilihan Mozambik sebagai lawan uji coba juga bukan tanpa alasan. PSSI terus melakukan naturalisasi untuk menambah kekuatan tim nasional Indonesia. Kali ini PSSI mengincar rekan satu klub pemain tim nasional Indonesia Eliano Renzenders di PEC Zwolle, Tristan Guyer. PSSI telah membuka pembicaraan awal dengan Tristan. Harapannya sang pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut memiliki ketertarikan untuk melakukan proses naturalisasi dan menjadi bagian timnas Indonesia. Guyer menjawab dengan singkat tentang ketertarikan PSSI. Dia mengaku mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Meskipun saat ini belum memiliki jawaban pasti, pemain berdarah Maluku tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola berkembang di Indonesia. Saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, tutur Tristan Guyer. Bek kanan 20 tahun tersebut merupakan pemain Ajax Amsterdam yang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Di awal musim saat melawan FC Utrecht di laga pembuka Liga Belanda, Guyer menjadi pilihan utama pelatih Johnny Jansen. Namun dia hanya bermain 26 menit karena mengalami cedera lutut dan tengah dalam masa pemulihan. Timnas Indonesia resmi menghadapi timnas Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Timnas Indonesia sedang bersiap menjelang 2 pertandingan di FIFA Matchday Juni 2026. 2 pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 dan 9 Juni 2026. Skuad Garuda dipastikan akan berhadapan dengan timnas Oman di laga pertama. Setelah itu, lawan pasukan John Herdman di pertandingan kedua masih simpang siur. Namun per hari ini, Jumat, Yunus akhirnya buka suara. Ia memastikan PSSI akan memfasilitasi timnas Indonesia untuk bersua dengan Mozambik. Yunus mengatakan saat ini PSSI dan Federasi Sepak Bola Mozambik terus menjalin komunikasi demi terwujudnya pertandingan itu. Pria asal Gorontalo tersebut memastikan hubungan kedua federasi sangat baik. FIFA Matchday Juni 2026 tentu penting untuk timnas Indonesia. Selain karena akan mempengaruhi ranking FIFA, pertandingan ini juga menjadi persiapan untuk Piala AFF 2026 dan agenda FIFA ASEAN Cup 2026 serta Piala Asia 2027. Sesuai data ranking FIFA terbaru, Mozambik sendiri berada di peringkat 101, sedangkan Oman bercokol di ranking 79. Timnas Indonesia sendiri bertahan di peringkat 122.
Asisten pelatih John Hertman, Simon Grayson, dikabarkan tengah berada di Istanbul, Turki untuk bertemu pemain keturunan Indonesia, Jadon Oosterwolde. Grayson sengaja mendatangi fullback kiri Fenerbahce itu untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar soal kedatangan Grayson ke Istanbul itu dilaporkan oleh fanbase terpercaya tim Fenerbahce. Tentu menarik melihat apakah Grayson berhasil meyakinkan Oosterwolde atau tidak. Kabar itu lantas disambut baik oleh para fans timnas Indonesia. Diketahui Jadon Oosterwolde memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bermain di posisi fullback kiri, Jadon yang pernah bermain untuk Parma dan FC Twente itu dinilai bisa menambah tembok pertahanan skuad Garuda. Nantinya, Jadon akan bersaing dengan nama-nama seperti Calvin Verdang, Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Nathan Chu Aon. Tak seperti kebanyakan pemain keturunan Belanda Indonesia lainnya, peluang Jadon Oosterwolde untuk dinaturalisasi terbilang besar. Sebab faktanya sampai saat ini Jadon Oosterwolde belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Melihat situasi itu, memilih timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki Jadon jika ingin bermain di Piala Dunia. Hal itu karena timnas Indonesia tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang. Jadon yang saat ini dilatih Jose Mourinho di Fenerbahce itu sejatinya sudah dihubungi PSSI beberapa waktu lalu. Namun ia belum mau menerima panggilan timnas Indonesia karena masih fokus mendapatkan tempat di timnas Belanda. Karena itulah Simon Grayson datang ke Istanbul, Turki untuk meyakinkan pemain yang juga memiliki darah Suriname itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia John Hertman sudah harus mencoret 3 pemain penting jelang FIFA Matchday Juni kontra Oman dan Mozambik. Ketiganya masih harus menjalani hukuman FIFA dan cedera. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi resmi mengonfirmasi 2 lawan yang akan dihadapi skuad Garuda pada ajang internasional bergengsi tersebut. 2 negara yang dimaksud adalah Oman dan Mozambik. Kedua pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Antusiasme publik tentu diharapkan menyemarakan 2 laga penting ini. Dan mohon dukungannya tanggal 5 sampai tanggal 9, insya Allah di GBK, kita sementara persiapan FIFA Matchday. Mohon doanya, pungkas Yunus Nusi. Sayangnya, timnas Indonesia dipastikan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh untuk menghadapi Oman dan Mozambik. Pasalnya, ada 3 pemain yang dipastikan absen karena alasan berbeda. Tom Haye dan Shane Patinama resmi absen akibat sanksi FIFA. Sementara winger muda berbakat Miliano Jonathans harus menepi panjang karena cedera serius. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan pada FIFA Matchday Juni 2026. Lawan yang sudah pasti dihadapi timnas Indonesia adalah Oman dan Mozambik. Sementara itu, sejak November 2025, Meis Hilgers mengalami cedera ACL. Namun dalam 1 bulan terakhir, bek 25 tahun ini mulai rutin berlatih di lapangan. Bek milik FC Twente ini terlihat antusias berlatih di bawah penanganan pelatih pribadi. Jika cepat mengembalikan kondisi fisiknya, Meis Hilgers berpotensi comeback bersama FC Twente di sisa Eredivisie 2025-2026. Sekarang diketahui Eredivisie 2025-2026 menyisakan 3 pekan lagi. Hingga kompetisi memasuki pekan ke-31, Meis Hilgers belum mencatatkan menit tampil bersama FC Twente. Meis Hilgers belum bermain bukan karena tidak memiliki kualitas, namun ada intrik yang melibatkannya dengan manajemen FC Twente. Beberapa media Belanda mengabarkan PSV Eindhoven mengincar Meis Hilgers untuk bursa transfer musim panas 2026. Namun FC Twente juga tak mau begitu saja kehilangan Meis Hilgers. Terlebih Direktur Olahraga FC Twente Erik ten Hag mengkonfirmasi memperpanjang kontrak Meis Hilgers adalah prioritas. Kehadiran Meis Hilgers merupakan senjata mematikan di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3 bek racikan John Hertman, Meis Hilgers bisa membentuk trio tangguh bersama Jay Itzes dan Justin Hubner. Kolaborasi lain yang mungkin dijajal adalah memainkan trio Kevin Dix, Meis Hilgers, dan Jay Itzes. Dipanggil atau tidaknya Meis Hilgers untuk FIFA Matchday Juni 2026 akan ditentukan dari kiprahnya bersama FC Twente di 3 pekan pamungkas Eredivisie 2025-2026. Performa Dean Zanderbergen di Liga 2 Belanda menjadi sorotan setelah dia kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak hat-trick. Striker berdarah Depok itu mencetak 3 gol saat memperkuat VVV Venlo melawan SC Cambuur dalam lanjutan musim 2025-2026.